Halo semuanya, perkenalkan saya Angga Wahyu Pratama dari Teknik Geologi kelas B dengan NIM 21 garis miring 479022 garis miring TK garis miring 52792. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai arus turbit, di mana saya sudah membagi menjadi 5 poin gitu ya, supaya kita nanti mudah untuk memahami arus turbit secara mendasar gitu. Langsung yang pertama adalah definisinya. Menurut Quenen dan Migliorini pada tahun 1950, arus turbit merupakan suatu arus yang memiliki suspensi sedimen dan mengalir pada dasar tubuh cairan karena mempunyai kerapatan atau densitas yang lebih besar daripada cairan tersebut. Nah, arus turbit ini terbentuk umumnya karena kegagalan dalam pengendapan, seperti semburan yang dipicu dari aliran pasir dan lumpur menuju lembah, dan aliran debu yang berguguran dari udara akibat erupsi. Nah, semua ini terbagi menjadi dua pergerakan utama. Yang pertama adalah surges atau secara mendadak, dan juga secara gradual atau kontinu yang biasa disebut dengan steady. Masuk ke poin selanjutnya adalah proses keterbentukannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai dua pergerakan utama. Jadi ini berkaitan dengan keterbentukan dari arus turbit sendiri. Pertama adalah yang surges ya, atau arus turbit yang tidak teratur, bisa disebut juga dengan spasmodik. Diawali biasanya dengan kejadian suatu bencana yang besar, seperti gempa bumi yang memicu nanti gerakan massa sehingga sedimen yang masih itu merosot ke bawah gitu. Atau juga badai gelombang pada continental shelf. Jika dilihat dari pergerakan aliran dan sumbernya, surges ini berkembang dan dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagian depan atau head, bagian tengah atau body, dan bagian belakang atau tail. Lanjutkan kedua tadi ya, pergerakan yang arus kontinu atau steady. Nah, arus kontinu atau steady ini tuh alirannya seragam dan sedikit turbulen pada headnya. Aliran-aliran ini tuh bergerak dengan kecepatan yang sama terhadap kecepatan body yang ada pada aliran surges. Meskipun kecepatan alirnya tuh sensitif terhadap suatu kemiringan, namun aliran kontinu ini dapat dijumpai di sepanjang bidang miring pada danau di mana muatannya itu sedimen yang terbawa ke dasar danau. Hal ini juga dapat terjadi pada continental shelf, pada muara sungai yang aliran lumpurnya menuju laut gitu. Nah, aliran ini tuh sangat jarang terjadi ya teman-teman ya, karena terdapat kontras kerapatan air yang begitu besar sehingga sulit untuk ditemukan ya. Setelah proses keterbentukan dari arus turbit ini hingga masuk ke fase selanjutnya tuh proses pengendapan. Proses pengendapan dapat ditinjau ya mengenai berdasarkan kecepatan arus yang sudah berkurang gitu. Kalau kecepatan arus sudah berkurang, maka itu sudah disebut dengan fase pengendapan, sudah dimulainya fase pengendapan. Kecepatan arus yang berkurang terjadi karena penurunan gravitasi akibat daerah yang semakin landai. Pada kondisi ini, bagian yang memiliki arus turbit kuat akan mengerosi bagian bawahnya sehingga membentuk suatu struktur sedimen yang disebut dengan score mark. Sesuai dengan sifat-sifat kerapatan arus, maka pengendapan akan terjadi sekaligus, sehingga sedimen yang diendapkan tuh memiliki pemilahan yang buruk gitu. Dalam hal ini, material-material yang lebih berat akan cenderung berkumpul di bagian arus turbit gitu ya, bagian depan arus turbit. Sedangkan material halus akan terperangkap bersama-sama. Endapan yang pertama dan terbentuk adalah batu pasir berstruktur laminasi. Selanjutnya, jika arus itu semakin melemah, maka sedimen yang halus akan diendapkan dan semakin melemah terus arus tersebut sehingga berujung pada arus yang hilang, maka ada jadi kasus spesial di mana terjadi pengendapan lempung pelagik. Itu ya teman-teman. Kita lanjut ke hasil endapan ya. Sudah ke proses pengendapan, kita lanjut ke hasil endapan. Hasil endapan sedimen dari arus turbit ini secara garis besar terbagi menjadi dua berdasarkan konsentrasi partikel dan kerapatan alirannya. Nah, yang pertama ada aliran dengan kerapatan rendah atau low density flows, di mana itu mengandung kurang lebih 20-30% butir. Dan yang kedua ada aliran dengan kerapatan tinggi atau high density flows yang mengandung konsentrasi
kurang lebih 30% atau bahkan lebih gitu dari 30% butirnya. Ini dikutip dari Law pada tahun 1982. Apabila dijelaskan secara singkat mengenai jenis kerapatan aliran dan juga beberapa contoh dari hasil endapan sedimen yang terbentuk, maka yang pertama dari tadi ya, low density flows, isinya itu berupa partikel-partikel clay, silt, dan juga pasir yang ukurannya itu halus hingga sedang ya teman-teman. Di dalam suatu suspensi turbulensi pada arus turbid. Ada juga nih hadir sebuah high density flows yang mana biasanya terdiri dari coarse grain sand atau pasir yang berukuran kasar hingga pebble to cable size class ya, yang situ semua merupakan sedimen yang bagus teman-teman. Nah, adanya partikel kasar tuh kenapa ya? Padahal ini kan low density flows gitu. Jadi hal itu terjadi karena alirannya tuh didukung oleh turbulensi yang menjadi penghalang gitu terhadap terjadinya pengendapan partikel pada saat pergerakan arus. Dan juga ada faktor lainnya yaitu pengaruh gaya apung akibat dari pencampuran air dan sedimen halus. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan adanya high density flows dalam low density flows ya teman-teman. Lanjut ke high density flows. Ini di sini kita akan meluruskan sedikit itu ya, karena banyak gitu yang mengira high density flows itu sama dengan debris flows. Padahal itu berbeda ya teman-teman. Ada dua poin utama yang membedakan high density flows dengan debris flows ini ya. Yang pertama adalah dari turbulensi dan juga kandungan fluidanya. Jadi jika debris flows ini bukan suatu turbulensi teman-teman, dan juga dia tuh mengandung sedikit fluida atau bahkan tidak ada gitu ya. Dari situ kita bisa membedakan bahwa ini adalah aliran yang debris flow atau high density flows dari turbid gitu ya. Lanjut ke high density flows ini merupakan arus yang memiliki bagian depan head gitu ya, berupa high density flows, dan sebaliknya bagian belakang atau tailsnya itu menipis dan merupakan berbentuk low density flows gitu ya, merupakan low density flows gitu ya, isinya seperti tadi lah ya, clay, silt atau pasir berukuran halus hingga sedang gitu. Lanjut ke karakteristik endapan. Nah, karakteristik endapan turbidit pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar. Yang pertama berdasarkan litologi dan juga struktur sedimennya. Nah, yang pertama nih, karakteristik litologi. Dapat terdiri dari butiran halus, sedang, hingga kasar. Adapun lapisan yang hadir dapat berupa lapisan batu pasir atau batu lanau. Nah, mengenai perlapisan yang ada, beberapanya itu memiliki kontak yang tajam dan juga terdapat struktur sedimen yang bisa dilihat ya nanti. Terus untuk ciri-ciri dari karakteristik litologi sendiri itu berbeda-beda teman-teman, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi nggak mesti di A ada, nanti di B juga ada, bisa aja nanti di C nggak ada gitu kan ya. Maksud lah, jadi bisa berbeda di setiap tempatnya gitu, tergantung dari lokasi pengendapannya. Kita lanjut ke yang kedua yaitu karakteristik struktur sedimen. Nah, dalam mengenali endapan turbidit, hal yang paling penting ialah mengenali struktur sedimen teman-teman. Karena mekanisme pengendapan arus turbid memberikan karakteristik sedimen tertentu. Banyak klasifikasi struktur sedimen hasil mekanisme arus turbid. Nah, salah satunya itu yang memiliki dasar dari proses pembentukannya. Nah, dari proses pembentukannya itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur sedimen pradeposisi, yaitu merupakan struktur sedimen yang terjadi sebelum pengendapan sedimen. Jadi contohnya itu flood cast, groove cast gitu ya. Lanjut yang kedua adalah struktur sedimen sin deposisi, yang merupakan struktur yang terbentuk bersama dengan pengendapan sedimennya gitu. Contoh seperti perlapisan sejajar, perlapisan bergelombang, perlapisan bersusun gitu ya. Dan yang ketiga adalah struktur sedimen post deposisi, yang merupakan struktur sedimen yang dibentuk setelah terjadi pengendapan sedimen. Biasanya ini pada struktur deformasi gitu ya. Dan contohnya seperti struktur pembebanan ini. Oke, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Ada jurnal dari Muhammad Nur Alamsyah, itu runtutan sedimen endapan turbid dari FMIPA UI beliau, dan juga dari jurnalnya Imam Harjono ya.
Itu proses sedimentasi oleh arus turbit pada formasi halang di daerah Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan juga saya juga mengambil beberapa referensi dari website yang sudah terkenal, yaitu Guru Geografi, dari website Guru Geografi yang bisa diakses pada link ini ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau typo dalam penulisan, atau saya menjelaskan itu belibet atau kurang bisa dipahami. Berikut sudah dari saya ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.